Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julfati Nafisah, NIM 20150150025 dari Prodi Matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan, dan kekuatan secara lahir dan batin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah ke peradaban modern seperti saat ini, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, sehingga kita akan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang bertemakan berakhlak dalam berkeluarga dengan judul Menggapai ridho Allah dengan memuliakan kedua orang tua. Berbicara tentang sosok ibu, saya teringat akan kisah legendaris seorang malin kundang, di mana ia dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena ia malu memperkenalkan ibunya ke calon istrinya. Nah, namun sayangnya sekarang ini kita tidak pernah benar-benar menjumpai seorang anak yang dikutuk menjadi batu oleh ibunya karena durhaka kepada ibunya. Pada zaman sekarang ini seringkali kita jumpai seorang anak yang sudah masuk dalam kategori durhaka, yang mana dia berperilaku kasar kepada ibunya, berbohong, bahkan sampai memerintah ibunya, dan kadang ada yang berkata kasar kepada ibunya. Padahal ibu kita telah merawat kita saat kita masih kecil sampai dewasa saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Luqman ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuh wahnan ala wahnin wa fisaluh fi amaini anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada bapak ibunya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang berletih-letih dan telah menyapihnya selama 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada bapak ibumu. Hanya kepadakulah kamu kembali. Ibu telah merawat kita dari kita bayi, balita, sampai kita dewasa. Kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang. Maka dari itu, kita harus menyayangi seorang ibu kita lebih dari kita menyayangi orang lain. Dahulu, ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa yang berhak mendapatkan pelayananku dan persahabatanku?" Kemudian Nabi SAW pun menjawab, "Ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu, kemudian orang yang lebih dekat denganmu dan yang lebih dekat denganmu." Dalam syariat Islam, Islam memerintahkan kepada kita sebagai manusia untuk berbuat baik kepada ibu meskipun ia musyrik. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Rasulullah SAW tentang ibunya yang musyrik. Kemudian Rasulullah SAW pun bersabda, "Tetaplah kamu menyambung tali silaturahmi kepada ibumu." Di antara perhatian Islam terhadap seorang ibu dan haknya serta perasaannya, Islam telah menjadikan ibu yang dicerai itu lebih berhak untuk merawat anaknya dan lebih baik daripada seorang ayah. Keberadaan ibu yang telah diperhatikan oleh Islam dengan penuh perhatian ini dan telah diberikan hak-haknya. Selain itu, ibu juga mempunyai kewajiban,
yaitu mendidik anaknya dengan menanamkan nilai-nilai kemuliaan, menjauhkan anaknya dari segala keburukan, dan membiasakan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari hal yang saya katakan tadi, bahwa wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Jaga dan muliakanlah kedua orang tua kita. Jangan pernah kita menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua, dan murka Allah terletak pada murka kedua orang tua. Oleh karena itu, ada beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Yang pertama yaitu taat dan berbakti kepada kedua orang tua. Selama orang tua kita tidak menyuruh kita dalam hal kemusyrikan, kita harus tetap taat dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan kita juga selalu menjaga ucapan dan tata krama kita. Dan yang kedua, mendoakan kedua orang tua kita. Doa yang sering kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendoakan kedua orang tua kita yaitu Robbil firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani shogiro. Dan yang ketiga yaitu menjaga ucapan kita agar tetap sopan. Kita jika berbicara dengan orang tua kita harus menjaga ucapan kita. Jangan menggunakan nada yang tinggi, jangan membentak. Dan jika kita disuruh oleh kedua orang tua kita, kita jangan menggerutu. Dan semisal kita tidak bisa, katakan alasannya secara baik. Itulah beberapa kewajiban kita sebagai anak kepada kedua orang tua. Semoga kita semua, bapak ibu kita dan saudara-saudara kita bersaudara dalam keimanan dan ketakwaan, sehingga kita akan dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Sungguh besar jasa ibu kita terhadap kita. Apabila kita ingin membalas jasa ibu kita dengan cara menggendong ibu kita mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, saya rasa itu belum cukup. Apabila kita ingin membalas jasa ibu kita bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memperbaiki rumahnya, melengkapi perabotannya, menanggung belanjaannya, dan yang paling penting, kita harus menjaga kesehatan ibu kita, memperhatikan kesehatan ibu kita. Tapi pertanyaannya, mampukah kita melakukan semua itu? Semoga saja iya. Kalaupun kita tidak bisa melakukan semuanya, semoga kita tidak meninggalkan kedua orang tua kita. Oleh karena itu, kita sebagai anak harus berbuat baik kepada ibu kita, agar ibu kita bahagia. Paling tidak, kita mendoakan beliau, agar dimudahkan urusannya, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Dan janganlah sekali-kali kita menyakiti hati ibu, karena surga berada di telapak kaki ibu. Maksudnya, kita tidak akan masuk surga jika ibu tidak meridhoi kita. Dan kita harus mewaspadai doa buruk atau doa jelek dari ibu lantaran kelakuan kita. Karena doa ibu adalah doa yang paling mustajab. Jika ibu mengatakan A, suatu saat akan terjadi. Dan jika ibu mengatakan B, suatu saat pun akan terjadi. Cukuplah kutukan itu hanya terjadi pada kisah legendaris Malin Kundang. Jangan terjadi pada anak cucunya, anak cucu kita, termasuk kita. Sebelum menginjak ke penutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk menutup mata sejenak, lalu membayangkan wajah bapak ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa ikhlas mereka mendidik dan membesarkan kita dengan sepenuh hati. Jadi, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Karena ibu telah mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, merawat, dan membesarkan kita sampai kita dewasa saat ini. Terkadang, ibu itu bawel, cerewet. Itu bukan karena ibu tidak sayang kepada kita, tapi ibu sangat sayang kepada kita. Dan ibu ingin yang terbaik untuk anak-anaknya.
Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat memotivasi kita untuk selalu menjadi anak yang soleh dan soleha dan berbakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan, karena yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah, hilaf, keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.